di talkshow kita pada hari ini. Sebelum ini perkenalkan, nama saya Octavia Rizky Ramadan, semester 3, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Boyolali. Dalam talkshow kali ini kita akan membahas dengan tema yaitu usaha digital printing dalam masa pemilu. Bisnis percetakan untuk kebutuhan pemilu 2024 mulai menggila. Banner dan baliho para caleg maupun politisi makin marak jelang pemilu 2024. Momen ini menjadi berkah bagi usaha digital printing yang memproduksi pesanan banner dan baliho untuk keperluan kampanye. Nah, untuk itu di sini kita telah mengundang Mas Hardian Dimas sebagai narasumber. Beliau sendiri merupakan karyawan dari salah satu digital printing yang berada di Boyolali. Selamat siang Mas Hardian. Ya, selamat siang Mas Rizky. Oke. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih telah hadir dalam talkshow kita hari ini. Ya, terima kasih. Oke Mas, semoga kita diberikan sehat selalu ya Mas. Ya. Begitu juga dengan teman-teman yang mendengarkan talkshow hari ini. Langsung saja ke topik pembahasan. Sudah berapa lama nih Mas menjadi karyawan dalam usaha printing, digital printing tersebut? Saya di dunia digital printing ini mulai dari tahun sekitar 2020-an, yang mungkin sudah bisa dibilang sekitar 4 tahunan saya di dunia digital printing ini. Oh, jadi lama ya Mas? Sudah Ya, lumayan lama lah. Oke. Bisa dibilang seperti itu. Baik, lalu bagaimana pandangan Mas mengenai peran digital printing dalam mendukung kegiatan pemilu tersebut? Bisa dibilang dalam digital printing kali ini untuk masa pemilu kali ini cukup penting ya. Bisa dilihat di jalan-jalan juga banyak sekali baliho, banner, para parpol juga caleg-caleg juga memakai alat peraga namanya untuk baliho itu. Ya bisa dibilang cukup penting lah digital printing dalam bentuk kampanye kali ini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Apakah di tempat Mas Hardian hanya menerima orderan dari satu partai tertentu atau terbuka dari partai lain? Untuk selanjutnya, jika lebih dari satu, apakah ada perbedaan dari desain atau lainnya mungkin? Kita tidak terpaku hanya untuk satu parpol atau caleg saja ya, juga menerima dari orderan manapun. Maksudnya dari parpol lain, dari caleg lain juga bisa kita terima orderannya. Jadi tidak hanya terpaku untuk satu caleg atau parpol saja. Nanti dikira contoh ke partai tertentu berarti. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas, untuk ukuran. Kemudian bagaimana kesulitan Mas Hardian dalam mencetak sebuah baliho atau banner yang dipesan dengan ukuran besar maupun baliho kecil? Ya, kalau sulit atau tidaknya sih sama saja ya. Maksudnya kan sama-sama posisinya juga sama. Yang memungkinkan berbeda ya cuma ukuran balihonya kecil atau besar, jumlahnya itu paling yang berpengaruh cuma itu. Kalau untuk kesulitan sih sama saja, banner baliho sama saja. Prosesnya juga sama juga. Oh, jadi nggak terlalu sulit, tidak terbiasa ya? Ya, tidak terbiasa juga. Jadi tidak ada kesulitan khusus atau apa gitu. Nah, dalam pesanan sendiri apakah ada permintaan khusus Mas dari para caleg maupun parpol yang pesan itu? Kalau permintaan khusus tidak ada juga, soalnya ya sini dari kita juga melakukan semua, memperlakukan semua parpol caleg juga sama gitu, tidak ada yang dispesialkan. Ya tergantung itu tadi, tergantung orderannya, maksudnya kapan, jadwalnya apa, jangan bisa disesuaikan. Tapi keperlakuan khusus juga tidak ada, semuanya sama saja lah. Untuk sistem orderannya sendiri nih Mas, bagaimana proses dan apakah Mas Hardian yang mendatangi parpol atau ada proses lain Mas terkait
pemesanan itu? Kalau untuk orderannya dari para peserta itu biasanya banyak yang kebanyakan datang ke kami melakukan order nego gitu. Kalau untuk cara yang lain biasanya tidak. Kita nggak yang melakukan mendatangi caleg atau pelapor tertentu gitu, promosi gitu tidak. Kebanyakan juga yang datang sendiri atau yang juga relasi kita juga banyak ada sekali. Baik, berarti untuk pemesanan sendiri dari partai tersebut yang melakukan dari sendiri yang mendatangi kita itu sendiri. Untuk bagian produksi Mas dibanding dari hari-hari biasanya, apakah ada kendala sendiri dalam pemilu kali ini? Kalau kendala sih sebenarnya kendala juga kurang pas ya kalau kendala ya. Mungkin kan hari-hari biasa kan biasanya cuma segini. Kalau hari pemilu itu kan pasti ada peningkatan produksi, jumlah produksi kan itu pasti. Ya paling cuma agak lentur sedikit lah gitu. Misalnya kan kejadian juga banyaknya kuantiti order juga lumayan banyak. Oke. Lalu apa manfaat yang diperoleh dalam usaha Mas Hardian ini? Apakah usaha ini membawa kenaikan omset yang signifikan, Mas? Kalau untuk omset jelas lonjakannya cukup signifikan. Secara juga orderan begitu masif, begitu banyak dari berbagai parpol, caleg itu kan juga banyak. Jadi ya bisa dikatakan omsetnya juga naik cukup signifikan. Itu sih. Lanjut nih Mas, Ya, apakah di tempat Mas Hardian hanya menyediakan cetakan visual saja atau juga menyediakan jasa pemasangan alat peraga kampanye tersebut seperti di jalan raya maupun di tol? Kalau kebanyakan sih yang sudah itu kebanyakan parpol tertentu itu sudah mempunyai tim sendiri, tim pemasangan itu sendiri. Jadi kita hanya menyediakan atau hanya memprovide MMT atau visualnya itu saja. Ya, tapi ya tergantung juga kalau ada yang minta request sekalian pasang, kita mungkin bisa usahakan. Tapi kebanyakan sebelumnya juga cuma menyediakan visualnya saja. Yang memasang itu nanti sudah ada tim dari parpol atau caleg itu sendiri. Oh gitu ya. Selanjutnya Mas, pertanyaannya, biasanya parpol tersebut apakah hanya memasang baliho, MMT atau yang lain Mas? Selain itu? Kalau kebanyakan sih juga cuma MMT banner itu biasanya itu yang paling besar, yang paling kelihatan secara ukuran kan MMT, banner, baliho itu. Tapi ada juga yang memesan seperti kartu saku, seperti gantungan kunci, stiker, itu juga ada dan kami juga menyediakan untuk alat seragam itu. Jadi tidak hanya MMT saja atau baliho saja, tergantung mintanya itu. Oh gitu. Berarti bisa jadi untuk gantungan kunci itu bisa. Bisa untuk stiker kecil-kecil itu atau kartu saku bisa juga. Banyak sih yang pakai kayak gitu. Ya, tidak cuma MMT saja sekarang sudah banyak. Boyolali sebagai kabupaten yang berkembang sadar akan tanggung jawab untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang berbudaya serta berilmu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
Lahirlah Universitas Boyolali yang dikenal dengan UBY, dilatar belakangi kebutuhan adanya perguruan tinggi di wilayah Boyolali. Visi UBY yang menggambarkan cita-cita, tujuan dan harapan yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh seluruh sivitas akademika UBY pada masa mendatang. Sesuai dengan moto cerdas berilmu dan tanggap ke depan, Universitas Boyolali saat ini terus berbenah dengan 7 program studi, diantaranya ilmu hukum, manajemen, akuntansi, agroteknologi, peternakan, teknik informatika, ilmu komunikasi. Sistem pembelajaran yang lebih mengedepankan pada penyelesaian berbagai persoalan di lapangan berupa studi kasus dikemas menjadi proses pembelajaran yang menarik dan interaktif antara dosen dan mahasiswa. Selain pembelajaran di ruang kelas berupa teori, mahasiswa juga belajar praktekum di berbagai laboratorium yang dikelola di masing-masing program studi. Terdapat juga unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Boyolali, seperti resimen mahasiswa, pramuka, pecinta alam, kesenian tari, olahraga kempo. Mahasiswa juga telah meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional dalam perlombaan olahraga ASEAN Para Games untuk cabang boccia, usaha kreatif mahasiswa, penulisan riset ilmiah dan opini mahasiswa antar perguruan tinggi tingkat nasional. Pada tingkat internasional baru saja yang diikuti negara Vietnam, Timor Leste, mahasiswa Universitas Boyolali mendapatkan juara 3 sebagai penulis opini terbaik. Pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, mahasiswa UBY juga telah menorehkan prestasi dalam cabang olahraga kempo. UBY unggul. Oke ini Mas, untuk terakhir kali pertanyaan. Jadi dengan tema usaha digital printing ini untuk pemilu, pesan-pesannya gimana nih? Untuk pesan-pesan atau kesimpulan kali ini ya, ternyata di zaman yang sudah serba digital, serba elektronik ini masih lumayan banyak juga para parpol atau caleg yang menggunakan alat kampanye yang konvensional seperti baliho, MNT, itu juga cukup banyak masih ditemukan. Terbukti di jalan-jalan raya kan sudah banyak sekarang yang terpasang itu baliho-baliho, caleg-caleg parpol itu sudah cukup banyak. Ya kesimpulannya ternyata ya zaman boleh berubah tapi tetap kembali ke konvensional yang dulu-dulu. Oh iya. Karena yang paling mudah dijangkau, paling mudah dilihat oleh masyarakat ya di jalan raya ya seperti MNT, banner itu tadi, baliho itu tadi. Oke, benar sekali Mas. Terima kasih atas pandangan Mas Herdian mengenai juga usaha printing dalam masa pemilu. Ya. Itulah sedikit gambaran tentang peran digital printing dalam masa pemilu. Semoga ini memberikan pemahaman lebih dalam bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih Mas Herdian sudah mau datang ke sini. Terima kasih juga atas undangannya. Sampai jumpa di talkshow berikutnya. Bye-bye.